Halo teman-teman, kita jumpa lagi dan mudah-mudahan teman-teman sekeluarga sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa diskusi bersama, kita selalu bisa bahas bersama, khususnya tentu saja tentang timnas kita. Dan belum lama ini, berita yang sangat mengejutkan tentu saja, bahkan bisa dibilang keputusan yang sangat mengejutkan dari kubu Kuwait, timnas Kuwait, yang mana secara sepihak telah membatalkan laga uji coba matchday di bulan September ini. Tentu saja ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah olahraga. Dengan begitu, secara tidak langsung, kubu Kuwait sudah tidak fair play, tidak sportif, dan secara sepihak berani membatalkan laga yang mestinya sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak PSSI. Karena kita tahu bagaimana jadwal sudah ditentukan. Di tanggal 5 kita menjamu Kuwait, kemudian di tanggal 8 kita akan menjamu timnas Lebanon. Yang kedua, uji coba tersebut diharapkan timnas kita bisa membentuk tim yang kokoh, tim yang baik, kemudian pemilihan pemain, kemudian pengaturan strategi, taktik, dan semuanya tercurah saat kita nantinya beruji coba melawan tim Kuwait dan juga Lebanon. Kenapa dari kedua tim tersebut yang dipilih? Karena kita di bulan Oktober kita akan berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah, yaitu Arab Saudi sebagai tuan rumah, kemudian timnas Irak. Tentu saja PSSI mencari timnas uji coba yang mirip dengan permainan daripada Arab Saudi dan juga timnas Irak, yang tepat memang dari Timur Tengah. Namun yang tidak terduga memang sangat kita sesalkan bahwa Kuwait akhirnya membatalkan secara sepihak tanpa koordinasi, dan tentu saja kita yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan mungkin saja tiket sudah ada yang terjual. Tentu saja ini adalah tindakan yang tidak sportif dari pihak Kuwait. Saya tidak tahu karena Bapak Erick Thohir yang katanya sudah mengirim surat ke FIFA untuk melayangkan protes. Apakah ada sanksi di sana atau tidak, kita juga tidak tahu karena ini sifatnya hanya uji coba. Namun dengan tindakan ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak PSSI sebagai penyelenggara uji coba antara timnas dan juga timnas Kuwait tersebut. Dan di satu sisi, timnas kita sudah mempersiapkan dengan matang, sudah memilih para pemain untuk dipanggil, kemudian yang nantinya akan menghadapi timnas Kuwait dan juga timnas Lebanon. Jadi semua persiapan tersebut akhirnya hilang begitu saja. Walaupun sudah ada penggantinya sekarang, yaitu dari timnas Taiwan. Kita tidak boleh meremehkan kualitas daripada timnas Taiwan. Namun yang terpenting justru kita bersyukur karena timnas Taiwan bersedia untuk diajak dan bertandang ke Indonesia, menggantikan jadwal yang sudah dibuat, yaitu dengan timnas Kuwait. Jadi timnas Taiwan nanti penggantinya. Untuk itu kita atau saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada kubu Taiwan yang sudah bersedia untuk menjadi pengganti timnas Kuwait. Untuk itu, tidak ada salahnya jika saya berpesan kepada para pemain, pelatih, tim pelatih, official, penonton, jika nanti, jadi kita masih berharap yang terbaik tentu saja, timnas kita bisa mencetak gol. Seyogianya para pemain tidak perlu berlebihan dalam melakukan selebrasi. Kita tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga menjaga perasaan tamu. Terlebih, Taiwan datang untuk menggantikan timnas yang sudah membatalkan ajang uji coba melawan timnas Indonesia. Apakah kita tidak boleh bersenang-senang kalau kita mencetak gol? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Namun tidak perlu berlebihan. Apalagi ini sepanjang uji coba dan kita menjamu tim yang sangat baik karena bersedia menggantikan jadwal yang semestinya laga tersebut menghadapi timnas Kuwait. Jadi kita bersyukur, kita terima kasih kepada pihak Taiwan, kita apresiasi. Mudah-mudahan kedua tim bermain dengan baik, boleh bermain keras, tapi tidak boleh kasar yang menjurus untuk membuat cedera lawan. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kedua tim bermain dengan fair, bermain dengan bagus, tempo tinggi, tentu saja kita harapkan, dan masing-masing tetap mengeluarkan permainan terbaiknya. Dan kita tidak tahu nantinya apa ada sanksi dari FIFA, kita tidak tahu. Yang jelas kita lupakan Kuwait dan kita sekarang persiapkan menghadapi Taiwan dan juga menghadapi timnas Lebanon. Mudah-mudahan timnas Lebanon tidak mengundurkan diri. Karena saya ada rasa curiga, jangan-jangan timnas Kuwait mundur uji coba dengan timnas Indonesia, mungkin ada intervensi dari pihak lain. Kita tidak menuduh, namun saya merasa hal itu, walaupun mungkin juga tidak benar, atau mungkin timnas Kuwait takut dengan timnas Indonesia, karena kita sudah kedatangan 2 pemain lagi, pemain yang sangat-sangat bisa kita harapkan untuk nantinya bisa memecah kebuntuan di lini serang. Jadi mungkin timnas Kuwait malu jika nanti porak-poranda di depan pendukung timnas Indonesia. Tapi tentu saja itu hanya perkiraan saya, bisa juga salah dan juga bisa saja benar. Karena kita tahu bagaimana tim-tim Timur Tengah saat berhadapan dengan tim lawan. Apalagi sekarang kalau kita lihat 2 tuan rumah, Qatar dan juga Arab Saudi, sebenarnya menurut saya masih kurang adil. Karena di round 4 ini mestinya di tempat yang netral. Sehingga masing-masing mempersiapkan dengan kekuatannya tanpa dukungan penonton, kecuali yang hadir di stadion di mana di tempat netral tersebut. Kenapa harus Qatar dan juga Arab Saudi? Atau mungkin pengaruh sponsor? Kita tidak tahu. Yang jelas, persiapan tentu berbeda. Apalagi kalau kita main di kandang sendiri, didukung dengan penonton yang tentu saja membludak di sana. Secara psikologis, tentu saja pihak tamu akan terganggu. Namun semua sudah ditentukan dan harus kita jalani. Kita harus fight di sana. Kita kalahkan. Itu harapan kita, baik timnas Arab Saudi maupun timnas Irak. Dengan begitu, kita akan melihat bagaimana kualitas timnas kita. Mudah-mudahan Melon Jonathan dan juga Paulus Cistra langsung bisa turunkan. Dan mudah-mudahan kedua pemain muda tersebut bisa langsung nyetel dengan timnas kita dan bisa memberikan kontribusi yang
baik untuk timnas kita dan menunjukkan performa terbaiknya, kemudian mendapatkan apa yang diinginkan untuk bisa membawa timnas Indonesia ke putaran Piala Dunia dengan kepercayaan diri yang penuh bagi dua tim tersebut. Mudah-mudahan keduanya bisa memberikan sumbangsih yang sangat berharga untuk timnas kita, agar timnas kita nantinya bisa melewati jalan terjal ini. Dengan pengaruh-pengaruh seperti ini, tentu secara psikologis akan mempengaruhi pemain kita dan juga pelatih kita. Mudah-mudahan timnas kita dan tim pelatih kita bisa melewati dengan baik dan bisa menghantarkan timnas kita nantinya melewati Arab Saudi dan juga Irak dan melenggang ke putaran Piala Dunia mendatang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan, dan semoga saja kita selalu bertemu dan selamat beraktivitas.